Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Muara Enim. Dengan saya Winda Irianti dan rekan saya Thomas Afif Pratama, Dendi Dwi Sandi. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Bersama kita segera bergerak menggerakkan. Assalamualaikum Pak Kemas. Waalaikumsalam Pak Dendi. Gimana kabarnya hari ini Pak Kemas? Alhamdulillah baik Pak. Pak Dendi sendiri kabarnya gimana? Alhamdulillah baik juga Pak. Baiklah Pak, sebelum kita melakukan Bapak melakukan kegiatan coaching, sebagai awal saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Bapak, pada kegiatan coaching ini, pada kegiatan hari ini, Coach dan juga Bu Winda akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Winda sebagai coach dan merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan juga saya mengingatkan kepada Bapak, jangan lupa dalam coaching harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama untuk Pak Kemas yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Ya Pak Dendi, kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini adalah present, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua untuk Pak Kemas, kompetensi yang mana akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Dendi. Oke. Kemudian yang ketiga Pak Kemas dan juga pertanyaan terakhir dari saya, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak peroleh dalam proses coaching ini? Oh iya Pak Dendi, saya ingin Ibu Winda akan menemukan solusi dari permasalahan atau dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak Dendi. Demikianlah untuk kegiatan praobservasi ini kali ini Pak ya. Dan juga saya persilakan kepada Bapak untuk melakukan kegiatan coaching antara Bapak dan Ibu Winda. Baiklah Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak Dendi. Oke. Selamat pagi Bu Winda, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, terima kasih sudah bertanya. Sepertinya ada sesuatu yang ingin Bu Winda sampaikan. Apa yang bisa saya bantu hari ini Bu Winda? Iya nih Pak, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas saya Pak. Oh baik, bagus sekali. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa saya Pak. Oke, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang memang benar-benar efektif. Oh begitu. Kira-kira apa yang terjadi tantangan Ibu dalam membuat metode pembelajaran yang efektif tersebut Bu? Saya sepertinya masih kesulitan mengendalikan siswa yang masih suka bermain dan berbicara pada saat pelajaran berlangsung. Oke, apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan yang Ibu Winda inginkan? Saya sepertinya membutuhkan strategi ya Pak ya untuk mengendalikan siswa yang suka bermain dan berbicara dalam pelajaran yang sedang saya ajar. Saya juga ingin mencari metode pembelajaran yang tepat agar siswa saya tidak lagi teralihkan perhatiannya ketika belajar. Oke, baiklah. Mari kita bahas strategi untuk mengulangi permasalahan tersebut. Menurut Ibu, apa penyebab siswa berperilaku seperti itu di dalam kelas Bu? Saya pikir karena mereka mungkin tidak memahami Pak ya materi pembelajarannya. Oh, nah jika demikian kira-kira apa yang harus kita lakukan agar siswa memahami materi pelajaran yang Ibu sampaikan? Ya Pak, saya akan mencoba menggunakan metode pembelajaran yang bisa mendorong anak untuk memiliki perhatian penuh dalam belajar dan pastinya mereka bisa memahami materi. Nah, jika demikian, kira-kira
saya akan mencoba metode apa yang bisa Ibu gunakan untuk membuat siswa terfokus dalam memperhatikan dalam Ibu menyampaikan pelajarannya. Oh iya Pak, saya akan menggunakan metode pembelajaran project based learning agar siswa memiliki konsentrasi dalam menemukan pemecahan masalah dari project yang akan saya tugaskan. Siswa pun akan memiliki keterampilan dalam menuangkan idenya. Untuk mengalihkan perhatian siswa yang masih ingin bermain, saya akan membuat bentuk penilaian dengan cara game interaktif Pak. Wah, itu rencana yang sangat luar biasa dari Bu Winda. Ya, selanjutnya, apakah ada rencana lain yang bisa Ibu Winda lakukan ke depannya, Bu? Iya Pak, saya akan memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara Pak ya. Kemudian saya juga akan memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan yang mau mendengarkan pelajaran. Baik, keren sekali Bu Winda. Bagaimana Bu Winda? Apakah Ibu Winda sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu Winda lakukan pada sesi ini? Iya Pak, saya sudah memiliki gambaran. Apa komitmen yang Ibu Winda miliki atas rencana yang ingin Ibu Winda lakukan? Ya Pak, saya akan melaksanakannya dengan antusias dan berkelanjutan agar apa yang sudah saya usahakan dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif pada diri siswa saya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu Winda untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran saya ya Pak ya sebenarnya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru atau rekan sejawat untuk mendapatkan referensi metode pembelajaran lain yang bervariatif Pak. Itu ide yang bagus sekali Bu. Semoga dapat terlaksana dengan baik ya Bu Winda. Amin, semoga strategi dan rencana saya berjalan dengan baik ya Pak ya. Baiklah, saya menunggu kabar baik dan strategi yang sudah Ibu Winda rencanakan. Dan semoga rencana tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar Bu Winda. Baik Pak, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan cerita saya ya Pak ya. Baik Bu Winda, sama-sama Bu Winda. Saya senang sekali mendengar dan berbagi cerita dengan Bu Winda. Iya Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Winda. Assalamualaikum Pak Kemas. Waalaikumsalam Pak Dendi. Bapak sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Winda? Iya Pak, Alhamdulillah sudah selesai Pak. Sebelum penutupan ya Pak, Ya. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator tercapai yang diinginkan? Ya Pak, di coaching ini saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, selanjutnya rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab Pak. Dengan alur tersebut dapat menggali Ibu Winda untuk dapat menceritakan permasalahan-permasalahannya serta dapat menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Baiklah Pak Kemas. Menurut saya sebagai observer, saya melihat tadi pada proses coaching antara Bapak dan Ibu Winda tadi sudah berjalan dengan baik. Dan juga saat coaching tadi proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Serta Bapak juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Winda sehingga Ibu Winda bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga tadi pada kegiatan coaching sudah sesuai dengan prinsip coaching. Dan pertanyaan terakhir ya untuk Pak Kemas. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang barusan Bapak lakukan tadi? Ya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara memahami lagi proses Tirta sehingga saya dapat melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi. Oke, baiklah Pak Kemas. Semoga kedepannya Bapak bisa melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikianlah kegiatan observasi kita pada kali ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sebagai penutup, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Bu Winda? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik juga Bu. Baiklah Bu, Ibu nanti ada kegiatan coaching ya bersama dengan Pak Dendi, benar nggak Bu? Benar Pak, saya nanti akan ada kegiatan coaching bersama dengan Pak Dendi. Baiklah Bu, kehadiran saya di sini ingin memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nantinya
maka dari itu saya akan mengamati pelaksanaan kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Winda dan juga Bapak Dendi nantinya. Sebelum melakukan kegiatan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan awal kepada Ibu. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Bu, pada coaching ini coach dan juga coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan juga saya mengingatkan pada Ibu, jangan lupa dalam coaching harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu. Pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini ada 3 Pak. Ya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua Bu, Ya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan ketiga Bu, dan juga pertanyaan terakhir dari saya. Baik Pak. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam memproses kegiatan coaching kali ini? Yang pertama, nanti saya ingin agar saya mampu menyimak dan lebih banyak mendengar. Dan Ya. juga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang berasal dari mendengarkan tadi Pak. Baiklah Bu, demikianlah kegiatan praobservasi kita kali ini Bu. Dan juga saya persilakan pada Ibu untuk melakukan kegiatan coaching antara coach dan coachee. Baiklah Pak, terima kasih atas kesempatannya ya Pak. Ya, sama-sama Bu Winda. Assalamualaikum Pak Dendi. Waalaikumsalam Bu Winda. Selamat siang Pak Dendi, bagaimana kabar Pak Dendi hari ini? Selamat siang juga Bu Winda. Alhamdulillah sehat dan baik kabarnya Bu Winda. Kira-kira apa yang ingin Pak Dendi ceritakan atau apa ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, ada beberapa masalah yang ingin saya sampaikan kepada Bu Winda. Ya silakan Pak Dendi, apa yang ingin Bapak ceritakan? Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya hari ini. Apakah Bu Winda bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak, kira-kira apa yang bisa saya bantu nih? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atas pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Masalahnya apa Pak? Coba ceritakan, mungkin saya bisa bantu. Begini Bu, selama beberapa tahun ini saya kan mengajar kelas 6. Hampir setiap tahunnya di kelas ada beberapa anak yang belum bisa membaca dan menulis dengan benar. Dari sejumlah siswa saya 19 orang itu, yang sudah bisa membaca dan menulis dengan benar cuma 12 anak. Dan sedangkan 7 orang anaknya belum bisa membaca dan menulis dengan benar Bu. Oh seperti itu ya Pak. Lalu apa yang membuat Pak Dendi khawatir? Yang membuat saya khawatir Bu, saya sudah berusaha dengan maksimal. Saya juga meluangkan waktu lebih kepada 7 orang anak tadi, tetapi belum ada perkembangan dan sekarang saya bingung atas pembagian waktu saya. Jujur, saya sebagai wali kelas merasa masih ada beban karena ini kelas 6 waktu belajarnya semakin mendekati untuk ujian pada saat mereka di semester 2 nanti Bu. Oh, jadi yang Pak Dendi khawatirkan ketika kelas 6 ujian akhir nanti mereka belum bisa membaca dan menulis, seperti itu Pak? Betul sekali Bu. Saya merasa kurang nyaman. Nantinya kalau saya dipanggil kepala sekolah atau komplain dari kepala sekolah bagaimana? Apakah kepala sekolah Pak Dendi pernah komplain tentang murid Bapak yang belum bisa membaca dan menulis dengan benar? Beliau sepertinya berharap agar anak-anak ini bisa membaca dan menulis dengan benar Bu, ketika siswa tersebut sudah kelak di semester 2 nanti. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Dendi dengan respon kepala sekolah? Tanggapan saya terkait hal tersebut, saya juga berharap kalau 7 orang anak tadi atau 7 orang siswa tadi bisa membaca dan menulis dengan benar Bu. Tapi ini hampir masuk ke semester kedua, mereka baru bisa membaca per suku kata saja, belum bisa membaca dengan lancar. Mengapa tidak saat istirahat mereka diajak membaca bersama teman-temannya sekitar 10 menit Pak? Atau Pak Dendi bisa mengajak mereka ke perpustakaan pada saat waktu istirahat? Betul juga ya Bu ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana?
Pak Dendi kan mempunyai buku bacaan, nah itu nanti bisa dimanfaatkan. Siapa tahu belajar dengan temannya, siswa tersebut bisa jadi semangat membaca. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Setelah Pak Dendi bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang Bu, setiap tahunnya hampir setiap siswa kelas 5 naik ke kelas 6, saya merasa kurang nyaman dan resah menjadi beban dan juga kepikiran terus dengan masalah ini. Lalu, apakah yang membuat Pak Dendi merasa tidak nyaman? Menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai wali kelas, karena saya sudah bicara dengan kepala sekolah kalau saya akan mengajari anak yang kurang membaca dan menulis dengan benar, akan saya ajari sampai mereka bisa. Tetapi pada saat ini belum ada perkembangan yang baik dari beberapa anak tersebut. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Pak Dendi merasa tidak nyaman adalah adanya tanggung jawab Pak Dendi yang belum bisa Pak Dendi penuhi dengan kepala sekolah. Iya benar Bu, benar sekali. Kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur oleh kepala sekolah tidak ya Bu? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Pak Dendi bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Dendi dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu ya. Dari yang sudah Pak Dendi sampaikan tadi, apa rencana Bapak ke depannya? Rencana saya Bu, saya ingin berniat pertama yaitu menemui kepala sekolah dulu untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi atau gambaran tentang siswa tersebut. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Setelah ini saya akan mengajak anak-anak untuk kerjasama untuk mengajak mereka belajar membaca dan menulis, tentunya dengan jadwal agar mereka tidak terganggu saat istirahat. Langkah yang Pak Dendi ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bapak. Syukurlah, saya merasa lega Bu Indah, karena jujur saya takut mengambil langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi ini sudah hampir masuk ke semester kedua, mendekati mereka untuk ujian akhir kelas 6. Syukurlah Pak Dendi sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak Dendi lakukan untuk menjalankan rencana ini? Untuk hal itu saya akan mencoba untuk mengajari anak-anak membaca dengan kerjasama tadi. Dan nanti saya setelah pulang sekolah, apabila ada jam saya kosong, saya akan mengajari anak tersebut membaca dan menulis dengan benar Bu. Lalu, dukungan apa yang dibutuhkan Pak Dendi untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran saya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan sejawat, dengan guru-guru di sekolah saya untuk meminta solusi lainnya. Itu ide yang sangat bagus Pak. Semoga segera dapat terselesaikan dan dapat bekerja dengan sepenuh hati, dengan suasana yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Bu Indah untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita Bu. Amin, sama-sama Pak Dendi. Terima kasih, salam dan bahagia untuk Bu Indah. Sama-sama, terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Pak. Bu Indah sudah melakukan coaching ya dengan Pak Dendi tadi? Iya Pak, Alhamdulillah sudah selesai. Saya juga perhatikan ketika kegiatan coaching tadi, Ibu Winda dan Bapak Dendi sepertinya sudah memiliki chemistry, sehingga suasana yang terjalin sangat kondusif sekali. Iya Pak, saya sangat senang menjadi pendengar aktif untuk Bapak Dendi dalam menyampaikan keluh kesah yang dirasakannya. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Iya Pak, silakan Pak. Yang pertama, tolong didengarkan Bu ya. Ya Pak, siapa? Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, selanjutnya rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Dengan alur tersebut dapat menggali coach untuk dapat menceritakan permasalahan-permasalahannya serta dapat menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Baiklah Bu, menurut saya observer ya Bu tadi pada proses coaching antara Ibu dengan Bapak tadi sudah berjalan dengan baik, dan juga saat coaching tadi proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, serta Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Dendi, sehingga Bu Winda bisa menemukan solusi dari permasalahan, dan juga tadi dalam kegiatan coaching sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching.
Pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang barusan dilakukan oleh Bu Winda dan Pak Dendi tadi? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta sehingga saya dapat melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi, Pak. Baiklah Bu, semoga kedepannya Ibu bisa melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikianlah kegiatan observasi kita kali ini ya Bu. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat untuk kita ya Bu. Saya tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Indah. Waalaikumsalam, Pak Kemas. Assalamualaikum, Pak Dendi. Waalaikumsalam Bu Winda. Gimana kabarnya Pak Dendi? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Winda bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga, Pak. Baiklah Pak, Bapak nanti ada kegiatan coaching ya bersama dengan Bapak Kemas. Benar sekali Bu, saya nanti akan ada kegiatan coaching bersama dengan Pak Kemas. Oh baik, begini Pak, kehadiran saya di sini ingin memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan nantinya. Maka dari itu saya akan mengamati pelaksanakan kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Dendi dan Pak Kemas. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan awal kepada Bapak. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Pak. Pada coaching kita pada hari ini Dendi dan juga Kemas akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Kemas dan juga bagaimana Pak Kemas tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Pak Dendi. Dan juga saya mengingatkan kepada Bapak jangan lupa ya, dalam coaching kita itu harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya izinkan saya bertanya ya Pak ya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Oke. Kompetensi yang akan saya kembangkan tuh ada 3 pada kegiatan coaching ini. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, pertanyaan kedua Pak ya, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik sih yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif Bu, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian yang ketiga, dan juga ini pertanyaan terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses kegiatan coaching kali ini? Yang pertama ya, nanti saya ingin agar saya mampu menyimak lebih baik lagi, lebih banyak mendengarkan, dan saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang berasal dari coaching tersebut. Oke, baiklah Pak. Demikian Pak observasi kita kali ini ya Pak ya, dan juga saya persilakan kepada Bapak untuk melakukan kegiatan coaching antara Bapak dan Pak Kemas. Baiklah Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ya baik Pak, silakan. Assalamualaikum Pak Kemas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dendi. Selamat siang Pak Kemas. Selamat siang juga Pak Dendi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Kemas? Alhamdulillah baik dan sehat Pak. Sebelumnya saya minta maaf pada Pak Kemas. Semalam saya belum sempat membalas WA dari Pak Kemas karena saya sudah ketiduran. Saya lihat sepertinya ada permasalahan yang ingin Pak Kemas bicarakan. Iya Pak Dendi, saya pengen sekali ngobrol dan pengen sharing sama Bapak tentang proses pembelajaran yang baik di kelas maupun di lapangan dari pembelajaran saya Pak. Boleh Pak, apa yang bisa saya bantu silakan. Begini Pak Dendi, sebenarnya saya bingung dengan anak didik saya. Kenapa ya setiap saya menjelaskan materi, baik itu di kelas maupun saat di lapangan, siswa saya terkesan tidak fokus memperhatikan materi yang saya berikan Pak Dendi. Sekarang coba Bapak ceritakan secara detail yang Bapak alami saat mengajar. Begini Pak Dendi, saya mempunyai masalah dalam proses pembelajaran. Setiap saya menjelaskan materi, ada saja tingkah dan tindakan yang dilakukan beberapa siswa saya. Baik itu mereka mengobrol dengan teman-temannya sebangku, ada juga yang menggambar di buku tulis, dan juga ada yang toleh kanan dan toleh kiri, sehingga seringkali membuat saya emosi dan membuat saya menghentikan aktivitas sejenak atau stop Pak ya.
untuk melanjutkan kembali, saya kadang lupa dengan materi yang saya sampaikan tadi Pak. Jadi Pak Dendi, dari sharing saya ini, saya ingin mendapatkan solusi dan saran dari Bapak. Oke, jadi dari cerita yang Bapak sampaikan tadi, saya bisa menangkap permasalahan yang Bapak hadapi, yaitu siswa Bapak kurang fokus dalam memperhatikan materi yang Bapak sampaikan pada saat Bapak mengajar, begitukah Pak? Iya Pak, karena menurut saya kalau siswa tidak memperhatikan penyampaian materi dari guru, nanti tidak akan tercapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan Pak. Oke, dari permasalahan yang Bapak hadapi, apa rencana yang akan Bapak lakukan? Saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran saya Pak, agar menjadi lebih baik ke depannya Pak. Benar sekali Pak Kemas. Jadi menurut Bapak, di mana letak kesalahan selama ini tentang proses pembelajaran yang Bapak terapkan? Menurut saya, metode yang selama ini saya terapkan kurang tepat Pak, dan cenderung monoton dan membosankan karena berpusat dengan guru saja atau teacher center. Saya tidak memikirkan minat dan gaya belajar siswa yang saya inginkan, karena pada dasarnya kemampuan siswa dan siswi itu berbeda-beda Pak. Jadi Bapak ingin mencoba atau mengubah metode gaya mengajar Bapak. Kira-kira seperti apa bentuk metode yang akan Bapak coba? Saya akan mencoba membagi kelompok-kelompok di dalam kelas sesuai gaya belajar dan kebutuhan murid, seperti kelompok visual, auditory, dan kinestetik. Karena selama ini saya sering menilai kinestetiknya saja Pak, karena saya menempuh mapel PJOK yang notabene banyak mengutamakan gerak atau kinestetik. Bagus sekali Pak Kemas. Memang kita perlu merefleksikan diri kita sendiri agar kedepannya lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Iya Pak Dendi, kira-kira seperti itulah. Oke, saya sangat senang dan mendukung rencana Pak Kemas. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana yang ingin Bapak buat tadi? Secepatnya Pak, lebih cepat kan lebih bagus, agar proses pembelajaran lebih berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan dalam pembelajaran tersebut. Oke, secepatnya ya Pak ya. Saya tunggu kabar dan hasil baiknya dari Pak Kemas untuk mencoba metode dengan membagi kelompok sesuai kebutuhan belajar. Luar biasa, dan saya ucapkan terima kasih sudah merefleksikan dan mengobrol pada siang hari ini ya Mas. Sama-sama Pak Dendi, sudah menemani saya mengobrol dan sharing tentang masalah yang saya hadapi Pak. Sama-sama Pak Kemas, sampai ketemu lagi Pak Kemas. Iya Pak Dendi, sampai ketemu di lain waktu. Salam sehat Pak Dendi. Salam sehat juga Pak Kemas. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Linda. Pak Dendi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Kemas? Iya Bu, alhamdulillah sudah selesai. Iya, saya juga memperhatikan ketika kegiatan coaching tadi Pak Dendi dan Pak Kemas sepertinya itu sudah ada chemistry ya, sehingga suasana itu terjalin dengan kondusif sekali. Ya benar sekali Bu, saya sangat senang menjadi pendengar aktif dan untuk dalam kegiatan coaching tadi menyampaikan banyak keluh kesah yang disampaikan oleh coaching tadi sudah saya rasakan juga. Oke, baik. Sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama Pak, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke. Di kegiatan coaching ini saya sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur cerita Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, selanjutnya rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Dengan alur tersebut dapat menggali coach atau Pak Kemas tadi untuk dapat menceritakan permasalahan-permasalahannya serta dapat menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Oke, baiklah Pak. Menurut saya sebagai observer Bapak tadi pada proses coaching antara Bapak dan Pak Kemas sudah berjalan dengan sangat baik. Juga saat coaching tadi proses alurnya juga sudah sesuai ya Pak ya, sesuai dengan alur tirta. Serta Bapak juga sudah berusaha nih menggali potensi Pak Kemas dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Kemas, sehingga Pak Kemas tadi bisa menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang tengah dia hadapi. Dan juga tadi dalam kegiatan coaching sudah sesuai dengan prinsip coaching Pak Dendi. Pertanyaan terakhir saya ya Pak ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang barusan Bapak lakukan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu Bu, yaitu dengan lebih memahami lagi proses tirta tersebut sehingga saya dapat melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi. Baiklah Pak, semoga kedepannya Bapak bisa melakukan kegiatan coaching ini dengan lebih baik lagi ya Pak ya.
Demikianlah kegiatan observasi kita kali ini, Pak. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita dan kemudian dapat berjalan dengan lancar apa yang sudah Pak Dendi coachingkan tadi dengan Pak Kemas ya. Saya pamit ya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Bersama kita tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.